Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya juga tidak sendirian lagi, karena saya kedatangan tamu yang spesial, Dr. Hans ya. Halo. Ya, jadi kita sekarang membahas topik tentang perubahan cuaca, perubahan musim sebenarnya. Dari musim panas ke musim hujan. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan agar kita tetap sehat ya selama perubahan atau disebut pancaroba. Ya, pancaroba ini. Oke, tonton setelah yang satu ini. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Iya, Dr. Hans. Yes. Nah, jadi ini kan sudah masuk masa pergantian musim. Musim panas. Sebenarnya ini molor ya, Dok? Agak molor. Agak molor ya. Betul. Terutama daerah Surabaya. Iya. Ini belum hujan, mungkin baru sekali kalau nggak salah. Banyak demo soalnya juga. Jadi molor. Apa hubungannya? Atau ada pawang hujan mungkin? Iya, biasanya kan gitu. Kalau demo kan ditahan dulu gitu. Ditahan dulu. Bisa ya, aku bisa, baru tahu. Bisa. Oke. Mungkin di kota lain ada yang sudah hujan, ada yang sudah banjir katanya. Ya, lihat berita seperti itu. Di Surabaya belum. Nah, tapi untuk memasuki masa perubahan musim, kan pasti cuaca berubah, kemudian suhu juga akan berubah. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan, Dok? Yang perlu dipersiapkan pasti imunitas kita ya. Imunitas. Gitu. Saya kira dokter mau jawab, sediakan payung sebelum hujan. Imunitas. Masalahnya kita nggak jualan payung di sini dok, gitu. Oke, siap. Jadi kita kan dalam arti lebih mementingkan apa yang bisa kita lakukan ya, gitu. Dibanding dalam arti kita bingung dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kan kalau seperti musim kan kita tidak bisa merubah, gitu. Kan kita hanya bisa beradaptasi, kita hanya bisa mengikuti sama dengan pandemi yang seperti kita sekarang hadapi, gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengadjust gitu ya, bersahabat dengan situasi itu yang bisa buat kita lebih survive lah. Gitu. Jadi kuncinya di adaptasi. Nah, adaptasi sendiri kan macam-macam, Dok. Apa yang harus kita lakukan nih konkretnya? Konkretnya adalah jaga pola hidup yang sehat. Gitu. Caranya? Mungkin terkesannya klasik ya dok ya. Kalau kita ngomong kan pola hidup yang sehat dari dulu orang. Iya, dari dulu kan mungkin ngomongnya juga gitu lah. Tapi pola hidup yang sehat itu seperti apa sih? Ya kan. Betul. Seperti apa gitu? Maksudnya yang bisa meningkatkan imunitas kita. At least kalau nggak bisa meningkatkan, mempertahankan lah. Gitu. Karena kan ada orang-orang tertentu yang mereka punya imunokompromis ya dok ya, gitu yang kita tahu dalam arti orang-orang yang mungkin punya masalah penyakit dan lain-lain, mungkin mereka kesulitan untuk meningkatkan imun, tapi paling tidak at least gitu bisa mempertahankan imunnya. Bisa mempertahankan. Gitu. Nah, caranya dengan pola hidup yang sehat, pola hidup sehat yang seperti apa kan gitu kan? Itu yang selama ini kan banyak orang yang mungkin masih bias ya, masih mereka ambigu gitu. Karena kan banyak orang yang cuma dinasehatin hidup sehat, tapi caranya bagaimana? How? Betul. Dan banyak orang yang gini dok, saya udah minum suplemen ini kok, gitu. Dan mereka sudah merasa sehat, gitu. Sudah merasa hidupnya melakukan pola hidup yang sehat dengan konsumsi suplemen. Padahal suplemen itu hanya salah satu, gitu ya. Salah satu dari sekian banyak fundamental pola hidup sehat ya, gitu ya, fundamental. Salah satu aspeknya lah. Aspeknya, gitu loh. Salah satu pilarnya lah, gitu. Nah, yang menurut saya paling penting adalah yang pertama, kalau dalam masa-masa seperti ini dok, pengelolaan stres. Yes, bahagia. Ya, bahagia. Itu gitu yang ya. pertama. Itu yang paling pertama gitu. Karena kan masa-masa seperti ini banyak orang stres nih dok. Atap rumah bocor. Nah, gitu. Iya kan mulai banyak nih. Ya gitu. Apalagi dengan kondisi-kondisi seperti ini mungkin orang mungkin kerjaannya menurun dan lain-lain, meskipun nggak semua bidang ya. Ada juga yang panen juga ada. Tapi kan jual payung panen dong. Betul. Tapi kan mostly orang kan dalam kondisi-kondisi seperti ini mungkin sulit untuk bekerja dan lain-lain. Jadi stres itu paling penting karena itu berpengaruh pada hormonal. Gitu ya. Hormonal juga akan sangat berdampak pada imunitas kita juga. Gitu. Nah, apalagi mereka yang kalau ke tempat kerja mungkin naik motor ya, biasanya tidak ribet, harus pakai jas hujan, bawa jas hujan kemana-mana. Yes. Yang kedua adalah pengelolaan pola diet.
gitu. Pola Karena makan, kan setiap orang kan pasti tiap hari makan nih. Jarang dong orang yang sehari nggak makan, kecuali biasanya mereka memang yang kesulitan gitu ya, kesulitan untuk makan. Cuma mostly kebanyakan orang tiap hari pasti makan gitu. Ya. Nah itu sebabnya kenapa kok saya paling dalam arti setelah stres ya saya selalu menyarankan orang untuk memperhatikan apa yang dikonsumsi. Gitu. Nah, apa yang dikonsumsi ini bukan cuma suplemen gitu. Kalau yang punya budget, biasanya mereka kan suplemennya banyak nih dok. Gitu, suplemennya banyak banget listnya gitu ya. Nah, itu saja belum cukup untuk membuat orang sehat karena apa yang namanya suplemen itu kan makanan tambahan gitu. Jadi kan ada makanan utama yang harus lebih diperhatikan sebetulnya. Gitu. Jadi menurut saya makanan utama ini yang harus diperhatikan gitu. Nah, ada nggak makanan khusus untuk perubahan musim? Ada. Apa itu? Ada. Kalau menurut saya probiotik. Probiotik. Yes. Alasannya itu yang paling vital gitu. Karena imunitas kita 70% ada di usus. Oke, setuju. Gitu. Terus apa lagi dok selain probiotik? Biasanya vitamin D. Vitamin D. Gitu. Karena selama ini banyak orang yang mungkin concern dengan yang namanya vitamin C. Aha. Ya, nggak salah gitu. Tunggu dok. Kalau vitamin D kan Indonesia walaupun hujan masih ada keluar matahari dok, masih bisa jemur. Masih. Beda dengan negara. Betul. Negara-negara beriklim 4 musim. Ya. Kalau begitu masuk musim yang tidak ada matahari ya, Anda harus konsumsi vitamin D. Iya, dan itu sebabnya kenapa kok banyak penyakit yang lebih banyak muncul pada musim hujan. Gitu. Karena kurangnya sinar matahari gitu ya. Karena kan banyak orang yang dan vitamin D itu sebetulnya it's not really vitamin. Gitu. Sebetulnya itu kan hormon dok. Kalau kita bicara di dunia medis kan sebetulnya vitamin D itu sebenarnya bukan benar-benar vitamin gitu. Dia sebetulnya kan hormon dan dia di dalam tubuh itu sifatnya sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu dia yang mengatur imunitas kita. Gitu. Kita. Jadi itu sangat-sangat penting untuk dipenuhi ya, dicukupi. Kalau bicara dari matahari akan jauh lebih baik gitu ya, lebih murah gitu kan ya, nggak perlu keluar duit gitu. Dan juga lebih efektif karena kan dosisnya kalau kita mau mencukupi setara dengan dari sinar matahari kita harus konsumsi berapa banyak gitu, banyak banget kan gitu. Jadi menurut saya kan ya kita bersyukur lah ya kita di Indonesia kita murah matahari mudah juga gitu. Jadi sempetin berjemur gitu ya at least sekitar 10 sampai 15 menit per hari gitu. Kecuali dalam seminggu Anda tidak lihat matahari, silakan konsumsi. Kan seminggu cukup 3 kali aja Anda berjemur. Itu sudah memenuhi. Oke. Kemudian apalagi dok? Probiotik, kemudian vitamin D, tadi vitamin C juga penting. Ya, vitamin C juga penting. Cuma yang saya encourage itu adalah yang saya suggest dok ya, itu vitamin C dari sumber-sumber yang alami. Utamakan dulu dari makanan. Dari gitu buah segar, dari sayuran. Dari sayuran hijau gitu ya. Jadi dari tomat, dari apalagi ya kalau saya bilang buah beri-berian, strawberry, blueberry, blackberry dan lain-lain gitu ya. Jadi itu kalau juga mahal dok beri-berian dok, ada solusi lain enggak? Sayuran hijau itu paling murah. Sayuran murah. Sayuran hijau udah paling sawi hijau, brokoli gitu ya. Jadi pokoknya sayuran hijau yang dia fresh itu dia kaya vitamin C. Cuman pada saat Anda masak tolong jangan overcook. Nah, itu makanya tadi saya bilang fresh gitu ya. Sebisa mungkin kita makan dalam bentuk fresh gitu. Karena menurut saya sangat sedikit sih sayur yang sebetulnya harus atau wajib dimasak. Gitu. Sebetulnya sangat sedikit gitu. Tapi kalau memang harus dimasak ya Anda harus masak, jangan dimakan mentah. Yang penting kalau makan fresh adalah bagaimana cara mencucinya, membersihkannya gitu. Mungkin bisa diajarin tips mencucinya. Bisa lihat IGTV saya. Oke, gitu. Siap. Bisa lihat IGTV saya karena itu kan ada metodenya dok. Saya nggak mungkin sharing di sini karena nanti terlalu panjang lah gitu video kita. Jadi bisa langsung cek di IGTV saya gitu ya. Karena apa nama IG-nya? IGTV saya, IG saya It's Hanspra. Jadi @itshanspra. Nanti ada tulisannya di sini ya. Di sini ya. Jadi itu bisa cek ada cara mencuci dan membersihkan buah ya, terutama yang bukan untuk yang organik. Gitu. Karena kan sekarang kan kalau organik kan mahal gitu ya. Nah, kalau nggak organik bisa nggak dok? Bisa tetap sehat nggak? Bisa, asal kita tahu cara mencuci membersihkannya gitu. Jadi bisa nonton di situ. Oke, kemudian apa lagi? Zinc itu juga sangat penting gitu ya. Karena zinc itu sangat penting untuk kelenjar timus kita gitu. Jadi kelenjar timus itu di sini ya, di bawahnya kelenjar tiroid ya. Kalau tiroid kan di leher, kelenjar timus di sini. Jadi dia itu sangat penting untuk melatih sel T. Kalau kita bilang ya, sel T itu sangat berperan untuk imunitas kita gitu. Jadi kelenjar timus itu makanannya adalah zinc gitu. Jadi dia nutrisi yang paling penting adalah zinc gitu. Zinc itu bisa kita dapatkan di makanan seperti seafood
Kerang-kerangan ya. Kerang-kerangan, udang gitu ya. Oke. Jadi kalau makan udang jangan takut kolesterol selama proses pengolahannya benar. Mungkin penonton kita ada yang vegetarian, Untuk yang vegetarian bisa dapetin dari biji-bijian. biji-bijian. Ya, biji-bijian, kacang-kacangan itu juga kaya sama zinc. Jadi almond, Oke. mente gitu ya. Terus macadamia, pistachio gitu. Oke, Biji-bijian siap. juga itu. Oke, tadi itu makanan yang Yes. perlu diperhatikan. Mhm. Jadi sudah ada macam-macam yang harus Anda penuhi. Mhm. Kemudian apa lagi dok? Jadi selain pola diet, kemudian yang pertama tadi stres, harus bahagia kan? Walaupun hujan, Ya. atap Anda bocor, panggil tukang, jangan stres. Apa lagi dok kira-kira? Jangan mager. Jangan mager. Ya. Oh enak itu dok. Jangan mager hujan-hujan. Hujan-hujan itu. Ya. Kalau dulu ya masih zaman sekolah kata teman-teman. Hmm. Enaknya apa? Masak mie instan atau bakso, nonton setelah itu tidur. Wah, Nonton drakor ya. apapun. Kalau saya main game sih dulu. Iya. Nah, Jadi- jangan mager. Jangan mager. Jadi aktivitas fisik itu juga sangat penting untuk meningkatkan imunitas kita gitu ya. Oke. Tapi tidak over ya. Ya. Tidak over. Yang penting dalam arti kan tujuannya kita meningkatkan aktivitas fisik itu untuk meningkatkan peredaran darah, meningkatkan oksigen dalam tubuh dan lain-lain gitu. Oke. Terus satu lagi, mungkin ada mindset ya yang ditanam dari orang tua sejak kecil. Jangan main hujan nanti sakit. Ini juga agak sedikit kelihatannya benar. Tapi kalau Anda punya pemikiran seperti itu, coba diganti. Di-cancel lah, dihilangin. Ya. Karena kalau tidak, nanti Anda kena gerimis sedikit sakit. Karena sudah- punya keyakinan seperti itu. Ya, itu dia. Keyakinan itu tolong dirubah. Ya. Saya sehat, ya, saya Ya, prima, betul, saya betul, bugar, betul. seperti itu. Karena makanya memang semua itu berawal dari pikiran gitu. Yes. Gitu, berawal dari pikiran. Pikiran kita yang membentuk kita menjadi orang yang seperti apa kan gitu. Betul. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan Yes. seputar perayaan musim ya, musim pancaroba. Dan saya doakan Anda semua tetap sehat di rumah. Seperti biasa, buat Anda yang suka dengan video ini, silakan komen di bawah. Atau ada pertanyaan lagi, ya silakan komen di bawah. Nanti kita akan bahas. Jadi maaf buat sobat sehat semuanya, mungkin saya tidak balas satu-satu diketik. Tapi saya akan baca pertanyaan yang menarik, akan kita buat video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.